Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira dan sekaligus kabar yang mengejutkan, bahwasanya satu bantuan tambahan untuk penerima PKH dan juga BPNT ini tidak jadi dihapus ya sahabat YouTube oleh pemerintah. Nah, kenapa ya alasannya kok tidak jadi dihapus? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang kabar gembira sekaligus kabar yang mengejutkan, bahwasanya satu bantuan tambahan atau bantuan pelengkap untuk penerima PKH dan juga BPNT ini tidak jadi dihapus oleh pemerintah ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira alasannya apa? Nah, sahabat YouTube, di beberapa hari yang lalu bahwasanya Badan Anggaran DPR RI ini mengusulkan bahwasanya bantuan terkait dengan subsidi listrik yang berdaya 450 volt ampere ini dihapus dan dialihkan ke daya 900 volt ampere. Kemudian selang beberapa hari, Menteri ESDM menyangkal bahwasanya listrik yang berdaya 450 volt ampere ini akan dihapus oleh pemerintah. Dan pada hari ini, tepatnya di tanggal 19 September tahun 2022, Badan Anggaran DPR RI melalui Bapak Said Abdul mengatakan ataupun memperinci usulan terkait dengan penghapusan daya listrik 450 volt ampere ya sahabat YouTube. Nah, ternyata yang berdaya 450 volt ampere ini tidak semuanya dihapus, tidak semuanya dialihkan ke daya yang lebih tinggi yaitu 900 volt ampere ya sahabat YouTube. Nah, rinciannya yang pertama ada sebanyak 9,55 juta rumah tangga atau pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere yang si orangnya ini sudah masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya sahabat YouTube. Nah, kelompok ini termasuk kelompok kemiskinan parah atau istilahnya kemiskinan ekstrim ya. Jadi ada sebanyak 9,55 juta rumah tangga yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 US dollar per harinya, atau kalau dirupiahkan itu per harinya penghasilannya tidak lebih dari 30.000 ya sahabat itu. Nah, jadi 9,55 juta rumah tangga inilah yang dayanya dipertahankan tetap di 450 volt ampere ya sahabat itu. Karena menurut Said Abdullah bahwasanya untuk makan saja susah ya. Untuk makan saja susah, kenapa dayanya dinaikkan ke 900 volt ampere ya sahabat itu. Jadi mungkin bagi penerima bantuan PKH ataupun BPNT yang tergolong miskin ekstrim, tentu bantuan pelengkap atau bantuan tambahan untuk subsidi listrik 450 volt ampere ini tetap diberikan ya sahabat itu. Jadi itu kabar gembiranya dan kabar sekaligus mengejutkan ya sahabat itu. Kemudian kelompok kedua, Said Abdullah merinci ada 14,75 juta rumah tangga pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere yang tidak masuk di dalam DTKS. Nah, Said Abdullah meminta kelompok ini harus diverifikasi oleh BPS, kemudian PLN, Kemensos, dan juga Pemda. Keempat lembaga pemerintahan ini harus bekerja sama untuk memverifikasi 14,75 juta rumah tangga yang berdaya 450 volt ampere ini namun tidak terdata di DTKS.
Nah, tujuan verifikasi tersebut untuk memastikan apakah rumah tangga tersebut layak atau tidak masuk di dalam DTKS. Nah, ketika hasil verifikasinya ini layak, maka rumah tangga tersebut harus dimasukkan ke dalam DTKS dan dayanya dipertahankan di 450 volt ampere. Namun apabila hasil verifikasinya ini menunjukkan rumah tangga tersebut layak ya, atau istilahnya mampu ya, atau tidak layak masuk di dalam DTKS, maka dayanya akan ditingkatkan menjadi 900 volt ampere ya, sahabat YouTube. Kemudian yang ketiga, Said Abdul juga merinci ada 8,4 juta rumah tangga berdaya 900 volt ampere yang sudah masuk di dalam DTKS. Nah, kelompok ini juga harus diverifikasi secara faktual oleh pemerintah daerah, Kemensos, PLN, dan juga BPS untuk memastikan apakah layak atau tidak mereka itu terdaftar di dalam DTKS. Jika layak, tentu dayanya dipertahankan di 900 volt ampere. Namun apabila tidak layak masuk di dalam DTKS ya, maka dayanya ini ditingkatkan menjadi 1200 volt ampere ya, sahabat YouTube. Kemudian yang keempat, Said Abdul juga merinci ada 24,4 juta rumah tangga berdaya 900 volt ampere yang tidak masuk di dalam DTKS. Nah, tentunya kelompok ini harus diverifikasi secara faktual oleh pemerintah tentunya. Nah, apabila nanti hasilnya itu layak masuk di dalam DTKS, maka harus dimasukkan ke dalam DTKS dan dayanya dipertahankan di 900 volt ampere. Tentu 900 volt ampere yang bersubsidi ya, sahabat YouTube. Jadi jangan salah ya, ketika dinaikkan dayanya ke 900 volt ampere itu juga ada subsidinya. Kemudian apabila tidak layak masuk di dalam DTKS, maka dayanya dinaikkan ke 1200 volt ampere ya, sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, sahabat YouTube, dan ini masih sebatas usulan dan Menteri SDM juga masih belum menyetujui terkait dengan hal ini. Tentu apabila ini diterapkan sangat meringankan ya beban APBN dan juga sangat meringankan masyarakat, karena ini dampaknya sangat luas terkait dengan harga BBM juga. Ini ada keterkaitan dengan subsidi listrik ini ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya yang tetap mendapatkan bantuan tambahan, bantuan pelengkap dari PKH ataupun BPNT, yaitu bantuan subsidi listrik 450 volt ampere adalah ya penerima PKH dan juga BPNT yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, di mana oleh BPS penghasilan perharinya ini tidak lebih dari Rp30.000 ya, sahabat YouTube. Jadi kenapa kok tidak dinaikkan ke 900 volt ampere? Jadi pertimbangannya wong untuk makan saja susah, kenapa harus dinaikkan dayanya ke 900 volt ampere ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya kabar gembira dan juga sekaligus mengejutkannya. Jadi bagi sahabat YouTube semua jangan terburu-buru dulu ya untuk mengambil kesimpulan terkait dengan perubahan mekanisme pemberian subsidi listrik ini yang nantinya bakal dihapus dan sebagainya. Yang jelas ini masih sebatas usulan. Kalau misalkan ini usulannya disetujui, tentu ada 9,55 juta KPM yang masih mendapatkan bantuan subsidi listrik sebesar 450 volt ampere ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.